Shalom, selamat malam untuk rekan-rekan pemuda remaja yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah remaja dan pemuda kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat malam hari Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, masih ada kesempatan untuk kami beribadah, memuji, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, biar kami dapat mendengar dan memuji Tuhan dengan hati dan pikiran kami yang tertuju kepadamu ya Bapa. Berkati kami semua yang mengambil pelayanan Tuhan, biarlah pelayanan kami dapat memberkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah remaja dan pemuda kami dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Tutur Kata. Selanjutnya, firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Billy. Shalom, selamat malam Sobat Pemuda dan Remaja Galaksi GKI Tanjung Lapang. Apa kabar kalian semua? Luar biasa ya, puji Tuhan karena kita sampai pada malam hari ini masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah lewat video ini atau tayangan ini. Kita masih bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini, Kak Billy akan membawa satu tema firman Tuhan yang menurut kakak akan membangun semangat kita di minggu yang akan datang atau hari yang selanjutnya. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, pimpinan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama melaksanakan ibadah dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami ketika kami mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan ini kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Sobat Muda, tema firman Tuhan malam ini yaitu ayo baca Alkitab. Ayo baca Alkitab. Yang mendasari kita untuk renungan tentang ayo baca Alkitab pada malam hari ini kita ambil di dalam Yohanes
Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Oke, buka Alkitabnya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Kalau sudah dapat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan pada malam hari ini sangat jelas berbicara kepada kita. Pada mulanya adalah firman. Semua yang ada terjadi di dunia ini adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu sudah jelas dinyatakan di dalam firman Tuhan. Kalau kita berbicara tentang membaca Alkitab, ada begitu banyak remaja dan pemuda gereja yang mungkin merasa berat untuk memulai membaca Alkitab. Bagaimana caranya? Dan tentunya mungkin sudah banyak ya hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di gereja pada hari Minggu atau di dalam persekutuan pemuda remaja untuk mengajak kita, ayo baca Alkitab, baca Alkitab. Kenapa pada malam hari ini Kak Billy mau lagi kita mengulang tema ini, ayo membaca Alkitab? Karena Kakak mau ada pergerakan, ada semangat baru dalam jiwa remaja dan pemuda Galaksi Tanjung Lapang untuk baca Alkitab. Ya. Mengapa kita harus baca Alkitab? Karena banyak sekali berkat-berkat yang akan kita peroleh di dalamnya. Dan tentunya kalian, walaupun kakak tidak menguraikan panjang lebar, kalian sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai orang Kristen. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ya, kekristenan ya, percaya kepada Yesus. Orang percaya kepada Yesus itu melakukan apa? Kalian sudah tahu. Berdoa, baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pada malam hari ini, adik-adik, kakak ada satu tayangan spesial buat kalian. Ini isinya beberapa video yang berisi tentang kesaksian adik-adik. Ada adik sekolah minggu, ada juga pemuda dan remaja, ada juga beberapa hamba Tuhan yang akan menyampaikan tips dan kesaksian dan cara untuk membaca firman Tuhan. Dan berkat-berkat yang mereka peroleh sungguh luar biasa. Kakak ketika melihat video itu sangat diberkati sekali. Oke, tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan. Nama saya Gaby. Nama saya Keke. Hari ini kami mau cerita. Hari ini kami mau memberitahu tips cara membaca Alkitab. 1. Kita berdoa. Sesuai kita berdoa, kita mau mengucap syukur dan bernyanyi. Nah, yang kedua kita bernyanyi. Setelah kita bernyanyi, setelah kita bernyanyi, kita nanti membaca Alkitab. Sesuai pasal berapa itu, pokoknya semau kalian lah. Dan kita juga fokus Alkitab, tidak boleh mengganggu. Nanti kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan pembacaan itu. Kita harus konsentrasi biar kita nggak lupa apa yang disampaikan. Tapi teman-teman, kita kan di Alkitab kan biasanya kita bukan cuma membaca aja, tapi kita juga harus ngelakuin apa yang kita baca di Alkitab. Dan kita juga harus mengikuti apa yang disarankan dengan bacaan itu atau disampaikan seperti itu. Nanti kadang-kadang kita ditanya tuh, kalau kita nggak tahu, nanti kita nggak fokus apa yang kita baca. Jadi kami sampainya cuma sampai di sini aja ya teman-teman. Tipsnya sampai berapa ya tadi? Sampai 4 kali 5 kah? Oke, teman-teman jangan lupa like and share and subscribe. Bye bye. Shalom, saya lahir dalam keluarga Kristen yang dari sejak kecilnya saya sudah ditanamkan ajaran Alkitab dalam kehidupan saya hari lepas hari. Terlebih lagi saya bersekolah di sekolah Kristen yang sangat luar biasa. Saat mengenal secara pribadi bahwa Tuhan adalah juru selamat saya, saat ketika saya merasa sendiri, merasa tidak berguna,
Di situ saya mengalami pencobaan yang saya rasakan tidak sanggup untuk menghadapinya. Tetapi saat itu saya yang sejak kecil sudah mengetahui dan memahami Tuhan Yesus, percaya bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Dan saya pun belajar untuk berserah padanya, bagaimanapun keadaan saya. Tips yang akan saya bagikan dalam membaca Alkitab, yaitu membaca Alkitab pada waktu yang tepat setiap hari, memiliki rencana baca dengan target per hari, memiliki teman atau kelompok membaca Alkitab kemanapun, menikmati bacaan Alkitab, dan jangan takut untuk diproses. Amin. Hai, di sini saya mau membagikan pengalaman saya dalam membaca Alkitab. Nah, dalam membaca Alkitab yang pertama kita harus tahu tujuan kita. Kenapa kita baca Alkitab? Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya ingin mengenal Tuhan saya dan saya ingin mengenal Tuhan saya melalui membaca Alkitab. Nah, lain daripada itu, cara saya sendiri dalam membaca Alkitab supaya setiap hari bisa berjalan ataupun supaya saya rajin dalam membaca Alkitab, setiap harinya saya membuat sebuah list untuk membaca. Contohnya, mungkin 1 minggu ini saya sudah memperkirakan bahwa saya akan menyelesaikan 1 kitab, atau dalam 1 minggu ini saya harus menyelesaikan 7 pasal untuk saya harus selesaikan. Nah, jadi saya membuat setiap harinya. Oke, hari ini saya memulai dengan membaca Matius pasal 1, dan esok saya pastinya harus membaca Matius pasal 2, dan itu harus kita lakukan. Jadi harus ada niat dari diri kita sendiri dalam membaca Alkitab tersebut, dan diperlukan yang namanya disiplin dalam membaca Alkitab. Kalau kita mau mengenal Tuhan kita, pasti kita disiplin. Setiap harinya harus berjalan dengan baik. Mungkin 1 kali pernah gagal, mungkin hari ini saya malas, tapi kita bisa ulangi lagi di esoknya untuk kita menjadi lebih baik lagi. Jadi rumusnya ialah yang pertama, kita harus disiplin, dan yang kedua ialah kita tahu tujuan kita apa. Kalau kita tahu tujuan kita, pasti kita mau menggapai tujuan itu dengan benar. Shalom. Menurut saya membaca Alkitab itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena yang pertama, membaca kebenaran firman Tuhan itu akan mengajar kita bagaimana kita dapat hidup benar di hadapan Allah. Bagaimana kita dapat berpikir dengan benar, berkata-kata dengan benar, dan bersikap dengan benar di hadapan Allah dan manusia. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan kita. Ia akan menegur kesalahan kita. Jika kita melakukan kesalahan, maka kebenaran firman Tuhan akan menegur kita. Dan bukan hanya itu saja, kebenaran firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Dan bukan cuma itu saja, kebenaran firman Tuhan juga yang ketiga, dia memberikan kita kekuatan dan penghiburan bahwa kita punya Allah, kita punya firman-Nya yang bersama dengan kita, memberikan kita pengharapan bahwa kita tidak seorang diri. Firman Tuhanlah yang akan memberikan sukacita dan pengharapan akan adanya Allah. Itu menurut saya. Terima kasih. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Yudi Gabriel. Keseharian saya seorang mahasiswa dan juga wedding musician. Sedikit pengalaman saya dalam saya berkomitmen membaca Alkitab. Saya ingin katakan ketika kita mau komitmen membaca Alkitab itu tidak mudah teman-teman. Kita perlu mematikan kedagingan kita, karena saya pernah berada di titik jenuh dan bosan membaca Alkitab dan bahkan bolong dalam membaca Alkitab. Kedua, terkadang saya susah untuk memahami isi tulisan dalam Alkitab. Namun saya selalu berdoa agar Tuhan menuntun dan memimpin saya agar saya mengerti ketika saya membaca. Sedikit pengalaman saya, ketika saya memulai membaca Alkitab, dahulunya saya merupakan seorang pelajar yang sangat jelek nilainya dan malas belajar. Tuhan ubahkan semua itu ketika saya memulai berkomitmen membaca Alkitab. Tepatnya kelas 2 SMA, Tuhan ubahkan semua itu hingga saya menjadi orang yang rajin belajar dan mengerti apa yang dijelaskan oleh guru. Sehingga saya mendapatkan peringkat ketiga di kelas atau ranking 3, dan itu terus berlangsung hingga saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di universitas negeri tanpa harus mengikuti tes dengan jalur prestasi. Saya mengetahui dan saya sadar itu semua berkat kemurahan Tuhan. Saya mengetahuinya karena saya
membaca Alkitab. Semua yang ada pada diri saya itu berkat kemurahan Tuhan. Beberapa tips bagi teman-teman yang ingin membaca Alkitab atau berkomitmen membangun membaca Alkitab. Pertama, berdoalah dan beranikan diri untuk membangun komitmen membaca Alkitab. Yang kedua, bagi teman-teman yang ingin memulainya, mungkin bisa mulai dari kitab yang mudah dimengerti dulu, dari kitab Injil atau Perjanjian Baru sampai habis. Ketika teman-teman sudah habis, bisa memulainya di Perjanjian yang Lama. Ketiga, ketika teman-teman mengalami kesulitan untuk mengerti, teman-teman bisa tanyakan ke kakak-kakak rohani atau gembala atau staf yang ada di gereja kalian. Dan yang terakhir, bagi teman-teman yang mungkin sudah pada tahap membacanya dan sekarang berada di titik jenuh, teman-teman jangan pernah menyerah, tetap semangat dan berdoalah, minta kepada Tuhan untuk membaharui semangat kalian. Dan juga jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai saat ini terhadap kalian. Pasti kalian akan semangat kembali. Salam dari Bali, Tuhan Yesus memberkati. Menurut saya, manfaat dalam membaca firman Tuhan yang pertama adalah menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat. Dalam kehidupan orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan fine-fine saja. Rintangan dan tantangan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Melalui pembacaan firman Tuhan, kita tidak akan mudah terlarut dalam situasi dan keadaan. Kita tidak akan mudah merasa down, mungkin secara manusiawi iya, tetapi kita percaya kita memiliki iman kepada Tuhan bahwa Ia adalah sumber pertolongan kita. Ia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya dan rencananya ada yang terbaik. Yang kedua, manfaat dari membaca firman Tuhan adalah kita akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Selain berdoa, membaca firman Tuhan akan membuat hubungan kita semakin dekat. Karena dalam pembacaan tersebut kita akan semakin mengenal pribadi Allah yang kita sembah, bagaimana Ia mengasihi kita, bagaimana Ia memperdulikan kita, bagaimana Ia bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya. Shalom, jadi saya di sini mau membagikan pengalaman saya dalam membaca Alkitab. Nah, sebelum membaca Alkitab itu menurut saya harus pasti punya komitmen. Jadi saya membentuk komitmen dengan setiap malam sebelum tidur saya berdoa, baca Alkitab, dan baca renungan. Nah, tapi kadang jam tidurnya itu kan gak tetap. Jadi saya buat alarm jam 8 malam itu sudah baca Alkitab, baca renungan, dan berdoa. Sesudah baca Alkitab, saya dipandu dengan buku renungan harian yang dapat dari gereja kayak gini. Jadi di dalam sini tuh saya baca satu halaman sesuai dengan hari yang udah ditentuin. Nah, sebelum baca Alkitab juga harus berdoa supaya nanti ngerti apa yang dibaca dan paham. Mungkin itu aja tips dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom, saya membagikan sedikit pengalaman saya tentang membaca Alkitab. Dahulunya saya tidak terlalu suka membaca Alkitab. Setiap pagi pun, saat saya melakukan segala aktivitas, saya tidak pernah mendahului dengan membaca Alkitab. Tapi berbeda dengan sekarang, setiap pagi sebelum saya melakukan segala aktivitas, saya harus membaca Alkitab. Itu bukan karena kewajiban, tapi karena saya betul-betul membutuhkan Alkitab. Kenapa? Karena saat saya membaca Alkitab, saya bisa tahu apa yang akan Tuhan kerjakan buat kehidupan saya. Jadi hal-hal yang akan saya lakukan sebelum saya memulai hari itu, saya sudah tahu bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan saya baik. Jadi apapun yang akan saya hadapi setiap hari itu, saya punya pegangan, saya punya dasar, yaitu Alkitab. Dan Alkitab menuntun kita untuk kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan saat saya sudah tidak membaca Alkitab, saya merasa ada yang kurang. Saya tidak damai dan tidak tenang, seperti ada yang mengganjal dalam hati saya. Dan bagaimana caranya saya bisa gemar membaca Alkitab? Saya mau kasih tips untuk teman-teman sekalian. Saya sering kalau baca Alkitab, saya pasti warnai setiap ayat-ayat yang saya baca atau setiap bagian-bagian firman Tuhan. Dan itu membuat saya semakin suka karena warnanya. Dan kemudian saya sering selipkan segala kertas yang warna-warni. Itu mempermudah saya juga untuk bisa
saya mengingat kembali setiap berkat-berkat atau apa pembahasan dari ayat tersebut. Itu mempermudah saya untuk saya bisa belajar lagi nantinya saat saya lupa. Dan semoga teman-teman dapat mempraktekkan ini, dapat mencobanya. Semoga tips ini bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom. Shalom, saya akan sedikit membagikan pengalaman yang ketika saya membaca Alkitab. Awalnya saya juga tidak terlalu tertarik dengan membaca Alkitab. Namun ada tips-tips yang buat saya tertarik lagi untuk membaca Alkitab, yaitu saya kadang cari Alkitab besar, karena Alkitab besar itu lebih menarik buat saya, dan saya mencari ayat-ayat yang menegur saya. Ketika saya membaca ayat-ayat menegur saya akan tertarik lagi untuk membacanya sampai habis kayak gitu. Jadi itu menurut saya ketika saya membaca Alkitab, dan pengalaman dan berkatnya juga pasti ada. Ketika kita serius membacanya, pasti kita akan mendapatkan berkat dan menegur dan mengajar kita. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Shalom. Berkat yang saya dapatkan ketika saya membaca Alkitab adalah saya mengalami pertumbuhan rohani. Saya juga diajar oleh firman Tuhan, dan saya dididik dalam kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan mengubah hidup saya, mengubah cara berpikir saya menjadi lebih baik. Serta ketika saya membaca Alkitab, iman saya semakin diteguhkan setiap harinya. Untuk tips membaca Alkitab, yang pertama harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus memiliki kemauan untuk mengenal sumber kebenaran itu, yaitu Tuhan Allah yang kita sembah. Dan yang kedua, kita harus mulainya dengan berdoa. Dengan kita berdoa, kita meminta pimpinan Roh Kudus agar kita dapat memahami dan diberikan hikmat ketika kita membaca Alkitab. Dan yang ketiga, kita harus memiliki waktu yang prioritas untuk membaca Alkitab. Kita harus mengatur waktu dengan baik. Dan yang terakhir, kita harus memiliki catatan atau jurnal pembacaan Alkitab, agar setiap apa yang kita baca, kita dapat mencatatnya, karena pasti Tuhan menyatakan hal-hal yang luar biasa kepada kita ketika kita membaca Alkitab. Jadi hal itu harus dicatat. Demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Timotius dari Balikpapan. Saya biasa menggunakan teknik Lectio Divina ketika merenungkan firman Tuhan. Apa itu Lectio Divina? Di dalam bahasa sehari-hari seperti kita mengecap sebuah makanan. Ketika kita mengecap makanan, kita merasakan, kita tahu bahwa makanan ini enak, dan kita tahu bahwa makanan ini berguna bagi saya. Di saat kita merenungkan firman Tuhan, sama dengan halnya ketika kita mengecap sebuah makanan. Di dalam teknik Lectio Divina, yang pertama adalah kesiapkan diri dulu. Kesiapan diri untuk menerima firman. Dengan berdoa, kita menyiapkan diri kita. Yang kedua, meditasi atau perenungan. Ketika firman Tuhan kita sudah baca, kita merenungkan, oh ini firman Tuhan berkata demikian dan saya mau merenungkan. Yang ketiga adalah tanggapan kita terhadap firman Tuhan itu. Tanggapan kita, oh firman Tuhan ini saya butuhkan untuk pertumbuhan rohani saya. Dan firman Tuhan ini membuat saya diberkati. Dan yang keempat adalah bagaimana kesiapan diri kita dengan sadar mau melakukan firman Tuhan ini. Dan di tahapan yang keempat ini adalah kesadaran kita untuk bertumbuh di dalam firman-Nya. Kesiapan kita untuk bertumbuh di dalam firman-Nya, mengalami firman-Nya, mengalami keintiman dengan Allah oleh firman-firman Tuhan. Inilah teknik Lectio Divina yang saya bisa tawarkan bagi rekan-rekan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat. Shalom, senang sekali bisa berbagi dengan rekan-rekan semua. Pengalaman saya dalam pembacaan Alkitab saya adalah hal yang saya taruh dalam diri saya. Pertanyaan, mengapa saya harus membaca Alkitab? Nah,
ketika kita merenungkan pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kita akan menjalani pembacaan kita hari demi hari. Saya membaca Alkitab, kita membaca Alkitab, bukan supaya Tuhan sayang sama kita, bukan supaya Tuhan kenal kita. Mengapa demikian? Karena Dia sudah sayang kita terlebih dahulu. Dia sudah kenal kita. Dan kita membaca Alkitab supaya kitalah yang semakin sayang sama Dia, semakin kenal pribadinya, bahkan memiliki relasi dengan Dia. Dan hal ini pasti akan sangat mempengaruhi tanpa adanya paksaan ketika kita menjalani pembacaan Alkitab kita. Nah, tips untuk teman-teman yang mungkin bingung mau mulai dari mana, saran saya kalian mulai dari Perjanjian Baru terlebih dahulu. Setelah itu masuk di dalam Perjanjian Lama. Dan ketika kita membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, lihatlah dari kacamata Yesus Kristus. Kita membaca dari terang Yesus Kristus. Ini akan menolong kita untuk lebih bergairah dan mengerti maksud dan tujuan dari pembacaan kita. Percayalah, Alkitab adalah firman Allah. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menikmati berkat yang sudah disiapkan Tuhan bagi rekan-rekan semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, Shalom. Kenalin, nama aku Elizabeth Marani Pangeran. Aku dari Gereja GKI Agape Pinggan, Balikpapan. Jadi, pada kesempatan hari ini aku pengen menyampaikan kesaksian mengenai berkat yang aku dapatkan melalui membaca Alkitab. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat mengalami kejadian yang kurang mengenakan. Dan dalam kejadian itu tersebut, aku berusaha mencari penghiburan buat diri aku dengan cara membaca Alkitab. Dan dengan membaca Alkitab aku jadi tahu kalau ternyata berkat Tuhan itu ada waktunya. Jadi itu nggak sesuai, nggak semua kemauan kita itu dituruti sama Tuhan. Tuhan pasti ngasih ke kita tuh ada porsinya masing-masing. Dan Tuhan juga nggak pernah janji kalau jalan kita tuh selalu mulus, tapi Tuhan janji Dia pasti bakal nemanin kita. Jadi tuh kita harus optimis terus mengenai mimpi-mimpi kita, perjalanan kita. Jadi jangan sampai kita pesimis yang kayak kecewa sama Tuhan, karena sebenarnya Tuhan tuh ada rancangan lebih indah ke depannya gitu. Dan tips yang aku terapkan pada diri aku dalam membaca Alkitab itu, kalau baca Alkitab diusahakan jangan jam-jam ngantuk, jangan pagi, jangan juga pas mau tidur kalau aku ya. Jadi itu biasanya di waktu-waktu sela-sela waktu kosong, kayak istirahat, kadang bacanya di HP, baca di Alkitab. Halo teman-teman, Shalom. Jadi kali ini saya akan membagi pengalaman saya dalam membaca Alkitab. Jadi menurut saya, sebelum membaca Alkitab itu, kita harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh dan siap menerima firman Tuhan. Jadi kita harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh dulu. Dan untuk saya, dari pengalaman saya melakukan renungan dan membaca Alkitab itu setiap jam 9 malam. Saya menyempatkan waktu selama 30 menit untuk membaca firman atau renungan. Setelah membaca renungan, saya melanjutkan doa bersama dengan keluarga saya. Setelah berdoa, saya juga melanjutkan renungan dari Spirit Girl. Ini ada buku renungan dari gereja. Isinya ada ayat-ayat dan di sini juga ada penjelasan seperti penjelasannya. Jadi kalau misalnya kalian gabut atau nggak ada kerjaan, bosan, kalian bisa sempatkan waktu untuk baca renungan. Dan mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Bagaimana? Kakak rasanya sangat diberkati sekali dengan penuturan dari teman-teman tadi. Ya, dari hamba-hamba Tuhan yang memberikan semangat kepada kita untuk membaca Alkitab. Luar biasa sekali. Ya, ketika kita mendengar itu, kita rasanya, saya juga tidak ingin kalah. Ayo,
Sekarang waktunya adik-adik remaja dan pemuda Galaksi baca Alkitab kita. Semangat kita membaca Alkitab. Kita jangan mau kalah. Ayo kita sama-sama membaca Alkitab. Kita membangun iman. Karena manfaat membaca Alkitab ini sangat luar biasa sekali. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 itu membedakan dan pikiran hati kita. Dia membedakan apa yang menjadi pikiran kita itu bisa Tuhan bedakan di dalam Ibrani 4 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Di dalam video tadi ada yang mengatakan firman Tuhan itu mengajar kita, menyatakan kesalahan, seperti itu ya. Firman Tuhan itu juga mengajar kita, mendidik kita untuk menuju kepada kebenaran. Dalam Mazmur 119 ayat 105 di sana mengatakan menuntun kehidupan kita. Bagaimana komitmen adik-adik pemuda remaja Galaksi? Ayo baca Alkitab. Semangat. Oke, mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan malam hari ini yang sudah disampaikan oleh teman-teman kami lewat kesaksian-kesaksian video yang sudah kami dengarkan bersama pada malam hari ini. Kami yakin Tuhan sudah berbicara kepada kami. Dan kami berkomitmen pada malam hari ini untuk mau memulai membaca Alkitab. 1 pasal 1 hari. Itulah janji kami kepada Tuhan Yesus. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan malam ini. Hari ini. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Allah itu baik. Doa penutup akan disampaikan oleh Kak Dini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah pemuda remaja Galaksi
di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa turun bagi kami setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati juga dalam setiap aktivitas dan pekerjaan anak-anak muda-Mu dalam pendidikan, di dalam keluarga mereka, orang tua mereka diberkati senantiasa. Tuhan memelihara juga kami seluruhnya dari segala macam mara bahaya dan sakit penyakit, terutama dari virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati kami juga dalam suasana tatanan yang baru di dalam lingkungan kami ini juga ya Tuhan. Kami akan beradaptasi dengan itu dan kami tetap waspada dan kami tetap percaya Tuhan melindungi kami dan kami bisa terus produktif dan memuliakan nama Tuhan dan bekerja seperti biasanya, seperti yang Tuhan sudah titipkan bagi kami, baik kami sebagai pelajar maupun pekerja yang Tuhan percayakan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan kami bersyukur dan menutup ibadah ini. Haleluya, kami sudah berdoa. Amin.